Get your fucking hands up. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo guys, selamat datang di Oscar Channel ya. Kali ini Mimin akan membahas seri donghua yang lagi trending nih, yaitu yang berjudul Battlethrough the Heavens atau yang biasa disingkat dengan BTTH. Nah, seri yang akan Mimin bahas kali ini adalah berdasarkan novelnya ya. Jadi belum ada untuk di filmnya sendiri. Yang Mimin berjudul Detik-detik Seoyeon menikahi Ratu Medusa dan menjadikannya istri yang pertama secara resmi pastinya ya. Dan juga membawanya ke pavilion bintang jatuh untuk menemui gurunya Yalao untuk meminta restunya. Karena Yalao telah Seoyeon anggap sebagai ayahnya sendiri. Dan juga ini Mimin meminta maaf kalau tidak ada kesamaan antara video dan juga alur cerita. Karena ini Mimin ambil langsung dari novelnya ya. Jadi untuk di filmnya sendiri ini juga masih belum ada dan masih sangat jauh dari alur novel ataupun alur di filmnya sendiri. Kalau di film kan itu nggak tahu kapan ya, karena sangat jauh banget. Dan juga cerita yang Mimin bahas kali ini mungkin nggak sama persis dengan novelnya ya, karena sudah Mimin rangkum menggunakan bahasa sehari-hari, jadi kalian lebih mudah memahaminya ya. Jadi pada dasarnya ceritanya ini tetap sama pada di novel ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali, hanya saja ini rangkuman. Jadi mohon dimaklumi bagi kalian yang suka membaca novelnya atau sudah membaca, tolong dimaklumi ya. Oke, sudah dulu intronya atau penjelasannya, langsung aja ke inti pembahasannya ya. Sebelum Seoyeon menikahi Medusa, aliansi Yan dan juga klan ular itu dihadapkan oleh suatu masalah yang besar dan juga pertempuran yang besar melawan musuh yang kuat, yaitu Hall of Soul ya, yang dipimpin oleh Sitian saat itu. Dan juga kekuatan pemimpinnya sendiri itu jauh melebihi kekuatan Medusa, yang mana seperti kita tahu Medusa itu sangatlah kuat, namun ini musuhnya jauh lebih kuat daripada Medusa. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu apa itu aliansi Yan, aliansi Yan itu adalah klan yang Seoyeon buat, dan saat ini jauh semakin besar dan berkembang ketika ditangani oleh Medusa. Sebab Seoyeon meninggalkan Medusa untuk mencari inti api saat Medusa sedang hamil. Dan kali ini sudah di episode ini Medusa itu sudah melahirkan dan juga mempunyai anak yang bernama Xiao Xiao. Yang mana umur Xiao Xiao saat itu kurang lebih masih 5 tahun. Nah, buat kalian juga penggemar Yunzi dan juga Seoyeon mungkin harus menerima kenyataan pahit ya, bahwa istri untuk Seoyeon itu adalah Medusa istri pertama dan juga istri keduanya itu adalah Sun Er. Dan juga untuk perjuangan Yunzi sendiri ke Seoyeon itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Medusa ke Seoyeon ya. Bayangin aja ngurus dua klan sekaligus, yaitu aliansi Yan dan juga klan ularnya Medusa. Selain itu membesarkan anak sendirian, melahirkan juga tanpa Seoyeon. Itu sungguh luar biasa banget sih perjuangan Medusa. Oke, singkat cerita, saat perang besar berlangsung, mantan cantik Cailin atau Ratu Medusa melirik ke dokter peri kecil yang saat itu bersama Xiao Xiao, dan dengan lembut memberi perintah untuk membawa Xiao Xiao ke tempat yang aman dan melindunginya dengan jiwa dan raganya. Dikarenakan perang yang semakin hebat dan sangat sengit saat kedua pasukan bertarung saat ini. Dokter peri kecil menghela nafas dan mengangguknya dengan lembut serta senyum manis. Mami, meski Xiao Xiao masih sangatlah muda dan masih kecil, sepertinya dia merasakan perbedaan atmosfer pertempuran ini. Dia buru-buru memeluk kaki ibunya Cailin yang hendak pergi saat itu, dan mengangkat wajahnya dengan mata yang berkaca-kaca saat melihat ibunya. Taatilah nak, ikutlah dengan dokter peri kecil. Janganlah takut, ibu akan menyusul dan mencarimu sebentar lagi, ucap Cailin sambil mengusap lembut kepala Xiao Xiao kecil. Senyum lembut namun mempesona nampak di wajahnya. Setelah itu, dia menyerahkannya ke dokter peri kecil. Keengganannya untuk berkomunikasi dengan Xiao Xiao terlintas di matanya yang cantik. Namun dia mengepakkan giginya, berbalik dan bergegas ke udara. Dogi hebat keluar dari dalam tubuhnya dan seketika menyapu bersih para dawang musuh di depannya menjadi sebuah genangan darah. Cailin berdiri di udara yang kosong, mata dinginnya melihat Sitian dari kejauhan dengan aura membunuh yang sangat membara. Sitian, apakah kamu berani maju dan bertarung dengan ratu ini? Ucap beberapa penatua. Hahaha, bagaimana bisa saya menolak tantangan ini? Dia benar-benar makhluk yang luar biasa. Sitian tertawa keras saat mendengar tawaran ini. Pisau emas di tangannya menari-nari dan membentuk kelompok bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat ia muncul di depan Cailin dalam beberapa kilasan. Kedua matanya berapi-api saat melihat dan mempelajari sosok yang begitu cantik ini di depannya. Angka ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merahnya. Nafsunya tiba-tiba naik dari perut bagian bawahnya.
Siapa sih yang tidak tergoda dengan kecantikan dan keanggunan Ratu Medusa? Bahkan saat di pertempuran, si Tian juga masih tidak fokus saat dia melihat kecantikan Ratu Medusa. Makhluk ini benar-benarlah sangat sempurna dan juga langka. Ah sial, ini terlalu bagus untuk anak kecil dan lemah yang biasa disebut dengan Xiaoyan. Begitu aku merebutnya, keindahan dan kecantikan seperti ini akan menjadi milikku seutuhnya, ucap si Tian. Cailin tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Setelah melihat si Tian menerima pertarungan tersebut, Doki melonjak dari tubuhnya tanpa menahan diri. Tongkat panjang di tangannya dilipat saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping si Tian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam melanda sudut yang berbeda dan juga menutui semua bintik fatal di tubuh si Tian seperti badai. Ekspresi si Tian mungkin tampak tenang saat menghadapi tubuh Cailin, namun hatinya menjadi berhati-hati. Cailin tidaklah lebih lemah dari dirinya. Pengalaman pertempurannya juga pasti lebih besar daripada pertempurannya yang tak terhitung jumlahnya. Makanya dia tak berani meremehkan dirinya. Pisau emas menari-nari seperti kincir angin dan menghalangi serangan pedang tajam Cailin. Sementara Cailin dan si Tian disibukkan dengan perang besar di langit, daerah yang berjarak 1000 kaki dari radius pertempuran Cailin dan juga si Tian juga dilibatkan dengan pertempuran besar, yang mana masing-masing ahli dari kedua belah pihak itu memanas dan juga pertempuran besar terjadi. Bang! Banyak ledakan terjadi saat pertempuran berlangsung. Dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao kecil. Ekspresinya terasa dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki racun. Ia menyerang ahli sengatan singa dengan sangat hebat, yang telah menabrak dinding sampai dia meludahkan darah hitam dan juga jatuh. Setelah itu dia membiarkan Xiao Xiao kecil membunyikan matanya di bahunya. Baru saat itulah dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Jantungnya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansi Yan mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, namun kuantitas dan juga kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada Sekte Singa Raya. Meski mereka bisa menghalangi pihak lain untuk beberapa saat, ini tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat ini, sejumlah tempat telah dijebol oleh para ahli dari Sekte Singa Raya. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kehancuran. Jika beberapa pakar aliansi yang tidak berusaha untuk memblokir musuh, kemungkinan kehancuran ini akan berkali-kali lipat lebih besar. Dokter peri kecil, kamu harus membawa Xiao Xiao pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Terdengar teriakan lembut dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan juga menemukan bahwa itu adalah Qingling yang telah berbicara. Pada saat ini, Qingling telah memanggil semua ahli yang bisa dia kendalikan. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat-tempat lain. Hahaha, kamu sedang berpikir untuk pergi ya? Jangan harap ini akan bisa terjadi seperti yang kamu inginkan. Terdengar suara tokoh yang mirip hantu tiba-tiba bergegas menghampiri. Tokoh itu tetap bertahan di atas udara. Hah? Elit Douzun? Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit saat melihat beberapa tokoh ini. Klan Singa benar-benar menggunakan ahli ini dalam menghalau mereka. Hahaha. Hanya beberapa elit Douzun di bawah bintang 3 beraninya bersikap sombong di sini. Qingling tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya bergerak dan juga dia terus maju. Para ahli dari hantu tersebut terus menembaki Qingling pada saat yang bersamaan. Dokter peri kecil, cepat pergi. Tian Hozun juga muncul di samping dokter peri kecil ketika Qingling bertindak untuk menghalangi orang-orang elit Douzun tersebut. Dia berbicara dengan suara yang tajam, sementara matanya melihat dari kejauhan. Kelompok besar Douzun dari Sekte Singa Raya juga sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, setiap pertahanan biasa pada dasarnya tidaklah berguna. Tian Hozun tidak menunggu dokter peri kecil menjawab teriakannya. Dengan gelombang tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Ini semua adalah elit Douzun dalam aliansi Yan. Meskipun jumlah mereka tidak sebanding dengan musuh, tapi mereka masih bisa untuk bertempur. Maju! Tian Hozun berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya ditekan ke tanah saat tubuhnya memimpin para pasukan untuk maju ke depan. Beberapa elit Douzun mengikuti di belakangnya. Gadis kecil ini benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ini. Setelah sekian lama saya tidak melihat kekuatan rohani semacam itu pada usia yang sangat muda. Gumam para penatua elit daripada musuh. Mata dokter peri kecil sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao Xiao dan mulai buru-buru mundur. Namun, dia baru saja menarik diri sejauh 1000 kaki saat kabut hitam lebat melayang. Seorang pria tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut.
Dia memancarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menerobos Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Kurang ajar! Dokter peri kecil tiba-tiba menjadi sangat marah saat melihat orang tua itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar doki beracun mematikan ditembakkan dan langsung menyambung dari rantai itu. Jari-jari kakinya ditekan ke tanah dan sekali lagi dia mundur dan bukannya mengejar. Kemana Anda bisa melarikan diri? Dokter peri kecil baru saja menariknya kembali saat ada sosok hitam lain yang datang dengan angin kencang dan tanpa ampun membanting dokter peri kecil. Sementara sosok hitam itu menyerang, pria tua yang tampak menyeramkan itu juga sekali lagi bergegas menghampiri. Mereka berdua melepaskan serangan dengan kekuatan penuh mereka ke arah dokter peri kecil. Bang! Ledakan tabrakan energi yang besar terjadi saat itu. Xiaoli, tangkap dia! Teriak dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat menghadapi serangan gabungan dari dua bintang elit Dozun sekaligus. Sudut matanya menatap tajam pada Xiaoli yang jaraknya agak jauh saat itu. Dia melemparkan tangannya dan sedikit angin lembut mengirimkan Xiao pada Xiaoli. Tak jauh dari situ, Xiaoli yang melihat dokter peri kecil diserang oleh musuh, dia buru-buru bergerak saat melihat dia melempar Xiao ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia tiba di belakang Xiao. Namun, sosok seperti hantu mencapai Xiao lebih dahulu saat Xiaoli baru saja mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Angin tajam menabrak dada Xiaoli dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang kuat menyebabkan Xiaoli meludahkan seteguk darah segar dari mulutnya. Bajingan! Mata Xiaoli berubah menjadi merah darah saat melihat bahwa orang itu telah mengambil Xiao darinya. Pria tua kurus itu tertawa dengan aneh. Setelah itu dia berbalik dan meraih Xiao di udara. Cailin yang sedang memerangi Sitian dari kejauhan segera berubah menjadi pucat saat melihat apa yang terjadi. Medusa, menyerahlah dengan cepat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Ucap pria tua kurus itu sambil memegangi Xiao. Dia menatap Cailin dengan wajah yang ganas dan kejam. Tapi saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, tiba-tiba dia merasakan aura kengerian yang luar biasa dari belakang tubuhnya. Sebuah tangan yang dingin tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan apapun. Krak! Terdengar suara tulang patah dari leher orang tua itu. Orang tua itu melirik sesaat sebelum dia meninggal. Seorang pria berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tidak sadar muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul segera membuang mayat orang tua itu. Setelah itu, dia mengeluarkan lengan dan memeluk gadis kecil itu yang menggunakan kulit hitamnya yang besar untuk menatapnya. Senyuman lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Cailin dan yang lainnya dari kejauhan. Tubuh Cailin tiba-tiba menegang, seolah-olah dia tahu siapa sosok berjubah hitam itu. Dengan senyuman samar dan suara lembut perlahan ditransmisikan ke dalam telinga Cailin sambil berkata, "Maaf, saya telah kembali sedikit terlambat." Oke, sampai di sini dulu ya guys untuk episode pembahasan kita kali ini. Bantu channel Mimin ini semakin berkembang ya guys, agar Mimin semakin semangat dalam mengupload video terbaru pastinya, dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Kalian juga bisa masukkan saran pada komentar yang mungkin bisa membantu Mimin ke depannya. Sampai jumpa lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.